Ini adalah vas berisi pesan dari masa lalu. Saat lewat, Abu menemukannya. Dia mengambilnya dan melihatnya. Apakah ada harta karun di dalamnya? Dia membuka tutup botol. Dia memiliki ekspresi yang menakutkan. Dia membuangnya. Ada gas hitam di dalam tangki. Namun, itu adalah raksasa setinggi 40 meter. Raksasa itu tidak berterima kasih tetapi ingin menginjak-injak Abu sampai mati. Dia telah terkunci di dalam vas selama lebih dari 2000 tahun. Selama 1000 tahun pertama, dia bersumpah untuk memberikan kekayaan dunia kepada orang yang membebaskannya. Namun pada 1000 berikutnya, karena terikat dalam waktu yang lama, jiwanya rusak. Dia bersumpah bahwa jika ada yang melepaskannya, dia akan membunuh orang itu. Ketika Abu sedang sekarat, dia bertanya kepada raksasa itu, "Kenapa kamu di dalam toples?" Untuk membiarkannya mati dalam transparansi, dia memutuskan untuk tampil sekali. Setelah berubah menjadi asap hitam, raksasa kembali ke botol. Abu segera menutup botol itu. Dia melemparkannya kembali ke laut. Raksasa itu memohon padanya. Jika dia melepaskannya, dia akan memberikan 3 permintaan kepada Abu. Raksasa itu membungkuk di depan Abu. Keinginan pertamanya adalah makan sosis bakar buatan ibunya. Dia melambaikan tangannya. Sosis bakar telah diangkat. Setelah dia kenyang, dia mulai membuat keinginan kedua lagi. Menemukan teman baik Abu, Ahmad. Ahmad adalah Raja Baghdad. Perdana Menteri Jafar selalu membantunya. Jafar percaya bahwa orang harus diintimidasi. Tidak bisa membiarkan mereka terlalu nyaman. Ahmad percaya bahwa cinta harus digunakan untuk memerintah. Apakah orang-orangnya seburuk itu? Dia ingin pergi melihatnya. Ahmad yang baru saja berpura-pura sebagai warga sipil ditangkap oleh Jafar dengan dalih membangkang. Jafar menyatakan Sultan Ahmad mati. Dia menjadi raja baru. Ahmad dikurung di penjara. Keesokan paginya akan dieksekusi. Setelah itu, Abu kembali dibawa ke penjara. Dia ditangkap karena pencurian. Dia tidak sabar ketika dia tahu dia akan mati besok pagi. Karena dia mendapatkan kuncinya, keduanya kabur bersama. Setelah mengetahui identitas Ahmad yang sebenarnya, Abu menjadi pelayannya. Abu menghubungi Sinbad. Dia ingin menjadi seorang pelaut. 2 orang melewati Basra. Saat berjalan di jalan, orang-orang tiba-tiba lari. Ternyata sang putri hendak melewati tempat ini. Sang putri sangat cantik. Sebelum dia menikah, setiap orang yang melihat wajahnya harus mati. Ahmad pun cepat kabur. Saat sang putri lewat, Ahmad menatap kosong ke wajahnya. Ahmad bersumpah untuk melihatnya lagi. Di istana, para pelayan mengatakan ada monster di danau. Mereka ketakutan dan melarikan diri. Sang putri pergi ke sana untuk melihat. Ini adalah bola air terbalik milik Ahmad. Abu memimpin penjaga pergi, dan Ahmad bersembunyi di pohon. Mereka baru saja bertemu dan jatuh cinta. Setelah menghabiskan sore yang menyenangkan, keduanya berjanji akan bertemu di sini besok. Raja baru Baghdad, Jafar tiba di Basra. Dia tahu bahwa Raja Basra suka mengoleksi semua jenis mainan baru. Jadi dia memberi kuda yang bagus. Ini adalah kuda ajaib. Setiap kotak berisi bagian yang berbeda. Semua orang memasukkannya. Seekor kuda lengkap muncul. Jafar memberi Raja Basra permen lollipop besar untuk per utama. Setelah Raja memutar per utama beberapa kali, dia menunggang kuda dengan bantuan bawahannya. Kuda itu memiliki kehidupan. Raja menunggang kudanya ke langit dan bergerak di udara. Dia menarik perhatian orang-orang. Setelah kembali, Raja sangat senang. Dia ingin bertukar dengan Jafar. Jafar ingin menikahi sang putri. Meskipun Raja agak tidak rela, tapi dia lebih suka memiliki kuda ini. Sang putri sangat sedih. Dia menemukan saudara perempuannya di negara lain. Dia meminta pelayan untuk memberitahu Ahmad arahnya. Keesokan harinya, bawahan tiba. Sang putri telah hilang. Mereka menangkap 2 pencuri di kebun, yaitu Ahmad dan Abu. Musuh bertemu. Ahmad belum menceritakan kejahatan Jafar. Jafar menyebabkan matanya kehilangan cahaya. Dia mengubah Abu menjadi seekor anjing. Sampai dia mendapatkan sang putri. Kutukan ini dipatahkan. Dari sana, Ahmad mengajak anjingnya jalan-jalan. Dia mencari sang putri. Hari itu, katanya, seorang wanita datang mencari Ahmad. Dia berkata bahwa selama dia datang ke rumah untuk membantu berdoa, dia akan bisa makan dengan baik. Ahmad tidak menyia-nyiakan kesempatan yang baik. Ketika Ahmad memasuki kamar, yang berbaring di tempat tidur adalah sang putri. Halimah mengatakan putri dibeli dari pasar oleh pemiliknya. Sang putri masih koma. Dia bilang danau, monster. Dan itu Ahmad.
Ahmad mengucapkan beberapa patah kata. Benar saja, sang putri terbangun. Pada saat ini, ada keributan di luar. Halimah berkata Tuan pasti sudah kembali. Dia memimpin Ahmad untuk melarikan diri. Saat Tuan pergi berlibur, mereka akan mengunjungi sang putri. Setelah Ahmad pergi, Halimah berbicara dengan sang putri. Dia mengenal seorang dokter terkenal yang bisa menyembuhkan mata Ahmad. Sang putri dan Halimah menaiki perahu. Tapi ini jebakan Jafar. Dia meminjam Ahmad untuk membangunkan sang putri. Jafar bahkan membuang anjing itu ke laut. Jafar berkata selama dia memilikimu, mata Ahmad bisa mengembalikan cahaya. Kau ingin memilikiku? Jafar memeluk sang putri dalam pelukannya. Kemudian Ahmad benar-benar melihat Abuo dipulihkan. Jafar tidak mau ada paksaan. Dia menginginkan cinta sang putri. Sang putri ingin melompat ke laut. Saat itu dia melihat Ahmad mengejarnya. Jafar melihat ini dan mulai melantunkan. Lalu ada badai di laut. Perahu kecil mereka terbalik. Demi ketenangan pikiran sang putri, Jafar berjanji untuk mendengarkannya. Sang putri ingin kembali ke Basra. Jafar dengan cepat berbalik. Setelah kembali ke istana, setiap hari sang putri duduk di tepi danau. Dia berkata, saya tidak ingin menikah dengan Jafar. Raja setuju. Jafar memberikan hadiah kepada raja lagi. Dewi berlengan 6 yang bisa memainkan piano. Raja naik untuk memeluknya. Sang Dewi menikam raja sampai mati. Setelah badai, Abu terbangun di pantai. Kemudian, ia menemukan guci berisi raksasa itu. Raksasa itu berjanji untuk mengabulkan 3 permintaannya. Abu ingin menemukan Ahmad. Tapi dia harus mengandalkan Tianmu. Mata Tinli ada di kuil dewa. Abu memegang kepalanya. Setelah berlari sebentar, dia melompat ke langit. Dia terbang ke kuil. Sang Buddha memang ada di sini. Ada jaring laba-laba besar di Dewi. Abu memanjat jaring laba-laba ini. Jaring laba-laba semuanya kerangka. Terlihat sangat menakutkan. Abu panik. Kakinya terpeleset, dan hampir terjatuh. Danau di bawah ini memiliki beberapa gurita raksasa. Saat Abu memanjat, seekor laba-laba raksasa merangkak naik. Kemudian mulai menyerang. Selama pertarungan, Abu memotong kaki laba-laba itu. Saat laba-laba itu kabur, dia memotong talinya lagi. Laba-laba raksasa jatuh ke laguna. Itu menjadi makanan gurita. Abu naik ke mulut, lalu ke hidung lagi, naik ke mata, berdiri di atas alis, berhasil memperoleh mata langit. Dia menemukan Ahmad terjebak di gunung. Yang kedua adalah untuk membawa Anda ke Ahmad. Mereka sangat senang melihat Anda lagi. Ahmad berharap bisa bertemu sang putri. Abu tidak menginginkan permintaan ketiga. Dia melihat situasi sang putri saat ini. Sang putri dibawa ke Baghdad. Jafar memberinya mawar biru. Jika dia menciumnya, dia akan kehilangan ingatannya. Sang putri tidak tahu apa-apa, jadi dia menciumnya. Setelah itu, dia kehilangan ingatannya. Ahmad tidak tahan lagi. Jika Anda tidak bisa pergi ke sisi sang putri, apa gunanya menonton ini? Lalu keduanya terlibat pertengkaran. Abu bilang aku juga berharap kamu kembali ke Baghdad. Kemudian Ahmad menghilang. Karena raksasa mengabulkan permintaan ketiganya. Kemudian raksasa itu dibebaskan dan terbang menjauh. Setelah tiba di Baghdad, Ahmad membangkitkan ingatan sang putri. Tapi dia juga ditangkap. Dia dikurung di sel penjara. Dia akan dibunuh besok pagi. Berkat mata ketuhanannya, Abu melihat tobat Ahmad. Dia ingin menyelamatkan Ahmad. Tapi tidak mungkin. Dalam kemarahan, dia mematahkan Tianmu. Setelah dunia terbalik, dia tiba di depan sebuah tenda. Ada banyak pria tua berpakaian putih. Ho bilang Abu adalah pangeran kecil. Mereka adalah nenek moyang zaman emas. Karena suatu alasan, itu menjadi batu. Hanya ketika mereka bertemu dengan orang yang baik dan jujur, mereka akan hidup kembali. Dan orang ini adalah Abu. Orang tua ini memberi Abu 2 hadiah. Busur politik. Ada juga semua kekayaan kerajaan. Dan karpet terbang adalah sesuatu yang tidak bisa dia berikan. Orang tua itu mencoba bersembunyi di lubang intip. Abu duduk di atas karpet terbang. Bersumpah itu adalah kali terakhir dia mencuri. Dia hanya berharap menemukan Ahmad. Dia terbang ke Baghdad. Saat pisaunya hendak dipotong, dia menembak Algojo dengan busur dan anak panahnya. Anda menembak dan membunuh Jafar lagi. Di akhir film, Ahmad dan sang putri hidup bahagia bersama. Karena kecintaannya pada kebebasan dan petualangan, Abu memulai petualangannya. Video berakhir di sini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.